Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Rahmatullah Berlian. Saya dari kelas 1B NPM COCO 21018. Dosen pembimbing saya Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Bagaimana sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. 2. Apa saja peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. 3. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. 4. Bagaimana fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang ini ialah bahasa Melayu kuno, yang mana bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam tumpuan bahasa Austronesia yang dahulu digunakan orang Melayu di Riau, Johor. Sudah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan di antara penduduk Indonesia yang mempunyai bahasa yang berbeda. Bangsa asing yang datang ke Indonesia juga memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa-bahasa Melayu Riau. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar sangat mudah dimengerti, ekspresif, memiliki toleransi kesalahan yang sangat besar, dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan pada penggunanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa Melayu Pasar adalah bahasa yang sangat lentur. Selain bahasa Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, bahasa Melayu Tinggi digunakan di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa Melayu Tinggi lebih sulit daripada Melayu Pasar karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Berbagai batu bertulis atau prestasi kuno yang ditemukan seperti 1. Prestasi kedudukan bukti di Palembang tahun 683. 2. Prestasi Talang Tuo di Palembang tahun 684. 3. Prestasi Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan 4. Prestasi Karangan Berahi, Bangkok, Kabupaten Merangin, Jambi tahun 688 yang tertulis Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Prestasi-prestasi yang juga tertulis di dalam bahasa Melayu kuno terdapat di Jawa Tengah, prestasi Ganda Suli tahun 832, dan di Bogor, prestasi Bogor tahun 942. Kedua prestasi di Pulau Jawa itu memperkuat pula dugaan kita bahwa bahasa Melayu kuno pada waktu itu tidak saja dipakai di Pulau Sumatera, tetapi juga dipakai di Pulau Jawa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, dapatlah kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar kota. 4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahwa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas.
Dalam era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia mendapat saingan berat dari bahasa Inggris karena semakin banyak orang Indonesia yang belajar dan menguasai bahasa Inggris. Hal ini tentu saja merupakan hal yang positif dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi. Akan tetapi, ada gejala semakin mengecilnya perhatian orang terhadap bahasa Indonesia. Tampaknya orang lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak dicampur dengan bahasa Inggris. Kekurangan pedulian terhadap bahasa Indonesia akan menjadi tantangan yang berat dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan yang juga digunakan untuk berkomunikasi dengan para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari penggalan kerajaan Islam baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh yang berangka 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17, seperti syair Hamzah Panusri, Hikayat Raja-Raja Pasai Sejarah Melayu Tusalatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya Nusantara karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, di Canangkalang, pengguna bahasa Indonesia sebagian bahasa pemersatu bangsa. Soekarno tidak memilih bahasa sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya merupakan bahasa mayoritas pada saat itu. Sebagian dasar bahasa Indonesia, tetapi beliau memilih bahasa Indonesia yang didasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sesungguhnya berasal dari Melayu Riau. Namun bahasa Indonesia yang dikenal saat ini adalah bahasa Melayu Riau yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru sehingga bahasa itu mudah dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, yaitu alam kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus pada waktu akhir-akhir ini. Perkembangan itu menjadi demikian pesatnya sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Para pemuda yang bergabung dalam berbagai organisasi, para cerdik pandai bangsa Indonesia berusaha keras mempersatukan rakyat mereka. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia dapat menghalau kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia, dan mereka sadar juga hanya dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat. Usaha mereka mempersatukan rakyat, terutama para pemudanya, memuncakkan pada Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad itu menjadi bahasa Indonesia. Ada pula peristiwa-peristiwa penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dapat diperinci sebagai berikut. 1. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada hari itu
diikrarkan Sumpah Pemuda. 2. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni dilangsungkan Kongres 1 Bahasa Indonesia di Solo. 3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar. Kongres 2 Bahasa Indonesia di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1954 memutuskan bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. 5. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. 6. Kongres 3 Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1978 memutuskan untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 7. Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 memutuskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus ditingkatkan. 8. Kongres 5 Bahasa Indonesia juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 1988. Kongres ini ditandatangani dengan dipersembahkan karya besar Pusat Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara. 9. Kongres 6 Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1993. Kongres mengusulkan agar Pusat Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. 10. Kongres 7 Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. 11. Kongres 8 Bahasa Indonesia juga diadakan di Jakarta pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres ke-8 ini makin memantapkan kemajuan dan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional dan bahasa ilmu. 12. Tanggal 20 Oktober sampai 1 November 2008 diselenggarakan Kongres 9 Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres 9 Bahasa Indonesia memiliki momentum penting karena bertetapan dengan 80 tahun usia bahasa Indonesia dan 80 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus, pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan 4. Alat pengembangan kebudayaan
ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di samping itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa media massa, bahasa sastra Indonesia, dan bahasa yang memperkaya khanzana bahasa daerah. Kini, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa media massa cetak dan elektronik, baik visual, audio, maupun audiovisual, harus memakai bahasa Indonesia. Media massa menjadi tumpuan kita dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Demikian materi tentang sejarah, perkembangan kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.